Dan saya ingin bercerita, 1 bulan yang lalu itu datang bapak-bapak beberapa kali di rumah, kemudian menanyakan, Kang, harga tanah di sini berapa? Mau dijual berapa? Kemudian saya tanya, memangnya untuk apa? Dan dengan sangat gamblang dia menjelaskan bahwasanya bahwa itu untuk keperluan pembangunan PSN ini. Dihargai berapa? 30.000. Itu beberapa kali datang ke rumah dan meminta untuk ya informasi ini kemudian disebarluaskan, siapa yang mau menjual. Saya bilang tidak, untuk apa? Karena masyarakat di sini menggantungkan hidupnya itu dari tambak, menggantungkan hidupnya itu dari mata pencarian sebagai nelayan. Kemudian jika tanahnya dijual dengan harga 30.000, kita pindah kemana? Mau beli tanah 30.000 di luar daripada Desa Lontar? Enggak ada. Kesimpulannya, sejengkal tanah pun itu adalah sumber penghidupan rakyat yang ada di Banten Utara. Sejengkal tanah adalah harga diri bagi rakyat yang ada di Banten Utara. Maka mempertahankan tanah, sumber penghidupan adalah mempertahankan harga diri rakyat Banten Utara. Maka tidak ada syarat apapun bahwa melakukan perlawanan dan perjuangan melawan PSN PIK 2 adalah mutlak tidak bisa ditolerir lagi. Dan tentunya PR tugas kita selanjutnya adalah memperluas kekuatan kita, menyatukan seluruh elemen yang ada di Banten untuk menyatakan bahwa PSN PIK 2 tidak ada untungnya sama sekali untuk rakyat yang ada di Banten Utara dan umumnya yang ada di Banten. Untuk itu saya panggilkan kembali perwakilan dari masyarakat nelayan Lontar, itu Bung Syarofi, untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan situasi nelayan di Lontar. Bung Syarofi? Ada? Oke. Silakan maju Bung ke depan. Dan kita akan lebih memperkaya pengetahuan kita. Tadi disampaikan di Dadap, ternyata akan ada rencana penghilangan kembali tambak-tambak rakyat yang tujuannya hanya untuk memperindah dan mempercantik PIK. Terus di beberapa tempat tadi sampaikan juga persoalan-persoalannya. Dan sekarang perwakilan dari nelayan Lontar untuk menyampaikan situasi objektifnya. Silakan Bung Syarofi untuk menyampaikan situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup masyarakat Banten Utara. Hidup petani, hidup nelayan, hidup buruh, hidup perempuan, hidup masyarakat Indonesia, dan hidup selalu perjuangan. Mohon maaf jika saya tidak bisa terlalu menggebu-gebu karena memang kondisi sedang tidak enak badan, tapi bukan berarti ini menyuruhkan semangat masyarakat Banten Utara, khususnya masyarakat pesisir Desa Lontar, untuk melawan ataupun menolak untuk tunduk terhadap kezaliman yang dilakukan oleh para negara ataupun oleh rezim pemerintah dengan para oligarki kapitalis ini yang justru akan menyengsarakan masyarakat Banten Utara. Perkenalkan, saya Syarofi, anak dari seorang nelayan yang sampai detik ini masih bisa makan dari hasil mata pencarian sebagai nelayan. Masih dapat menyambung hidup dari apa yang telah didapatkan dari hasil tangkap nelayan dari orang tuanya. Dan sekarang kita atau kami masyarakat Desa Lontar ini mulai merasa terancam hidupnya dengan adanya ekspansi pembangunan PSN PIK 2 ini. Apakah kemudian ketika proyek ini sudah dijalankan, apakah akan ada orang tua yang mampu untuk menyekolahkan anaknya yang dapat menyambung hidup untuk generasi yang akan datang? Atau justru nanti akan menyengsarakan kami? 2 hari yang lalu, saya ditelepon oleh Kang Heri, atau kami diminta untuk menjadi salah satu
untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang akan terjadi bagi kami. Saya bilang kita siap. Para pemuda kemudian berkumpul dan kemudian saya di sini mewakili daripada pemuda dan layan lontar untuk menyampaikan apa keresahan-keresahan yang akan terjadi terhadap kami. Karena pembangunan di daerah Serang Utara ini kan belum terjadi. Baru hanya di daerah Kabupaten Tangerang di bagian utara. Kami belum selesai dengan pencemaran das Kali Ciujung yang mematikan perairan, persawahan, dan juga tambak. Kami masih belum selesai dengan dampak kerusakan ekologis akibat dari adanya penambangan pasir beberapa tahun yang lalu. Pagi ini saja saya itu dibangunkan oleh banjirop yang masuk ke dalam kamar saya. Pagi ini itu menjadi bukti kerusakan yang berkelanjutan bagi kami. Itu menandakan apa? Abrasi yang terjadi di pesisir laut pantai utara itu telah mengganggu hidup kami. Belum lagi bagaimana kemudian pendapatan kami yang semakin turun. Itu menandakan apa? Ekosistem laut kita telah rusak dari adanya pembangunan-pembangunan yang selama ini dilakukan oleh rezim pemerintahan dan juga oleh korporasi atau berjus kapitalis itu. Di mana kesejahteraan untuk masyarakat? Dan sekarang muncul lagi PSN. Kenapa harus di PSN kan gitu loh. Artinya pembangunan infrastruktur ini yang dibangun nanti kemudian ini ditunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi saya sudah dengar bagaimana kesaksian pengalaman dari teman-teman yang ada di Dadap, di Kronjo, di Teluk Naga. Apa yang telah terjadi sekarang? Intimidasi, penggusuran, ganti rugi yang tidak sesuai. Bahkan saya sudah mencari beberapa informasi dari NJOP 120 itu hanya diberi 30.000, 50. Dan saya ingin bercerita, 1 bulan yang lalu itu datang bapak-bapak beberapa kali di rumah, kemudian menanyakan, Kang, harga tanah di sini berapa? Mau dijual berapa? Kemudian saya tanya, memangnya untuk apa? Dan dengan sangat gamblang dia menjelaskan bahwasanya bahwa itu untuk keperluan pembangunan PSN ini. Dihargai berapa? 30.000. Itu beberapa kali datang ke rumah. Dan meminta untuk ya informasi ini kemudian disebarluaskan siapa yang mau menjual. Saya bilang tidak, untuk apa? Karena masyarakat di sini menggantungkan hidupnya itu dari tambak. Menggantungkan hidupnya itu dari mata pencarian sebagai nelayan. Kemudian jika tanahnya dijual dengan harga 30.000, kita pindah kemana? Mau beli tanah 30.000 di luar daripada Desa Lontar? Enggak ada. Sedangkan mata pencarian kami di mana di situ ruang hidup bukan lagi sebagai hanya sekedar sebidang tanah kemudian dijual, tapi di situ ada ruang hidup, ada konteks masyarakat pesisir yang bergantungan hidupnya dari mata pencarian sebagai yang menjaring, yang mengobor, yang membudidaya dan lain sebagainya macamnya. Ya itu akan hilang. Masa depan kami sebagai masyarakat Desa Lontar ke depan, ya boleh dikatakan ya kiamat. Saya bilang kiamat. Oleh sebab itu ya nggak ada, tidak ada tawar menawar berapapun harganya. Karena ini akan terjadi suatu pengusiran terhadap masyarakat Desa Lontar. Dan itu yang terjadi. Makanya begitu saya ditelepon oleh Kang Heri untuk mewakili nelayan Lontar, ini bukan hanya sekedar keresahan. Bagi saya ini ketakutan, bukan resah lagi. Apalagi ketika saya tadi mendengar dari kesaksian dari teman-teman yang sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan, bahkan dapat dipastikan bahwa intimidasi terhadap masyarakat pun akan terjadi di daerah Serang Utara. Kriminalisasi terhadap aktivis, bahkan saya membaca berita-berita Pak Said Didu pun dilaporkan karena kasus ini. Dan itu yang akan terjadi. Artinya keresahan yang sudah dialami oleh kawan-kawan, ya ini pun akan terjadi terhadap kami. Jadi di sini mungkin Intel ada, mungkin ataupun ada beberapa pihak. Saya mewakili teman-teman di sini benar-benar tidak akan tunduk, tidak akan sepeser pun kami terima
Tidak ada kompensasi. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita, masa depan masyarakat Desa Lontara hanya untuk pembangunan PSN ini. Karena saya sangat pesimis bahwa ini dapat mensejahterakan masyarakat. Baik dengan PSN ataupun dengan tanpa PSN. Ekspansi PIK 2 ini harus benar-benar ditolak. Itu harga mati bagi saya dan masyarakat Banten Utara. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya harap kedepannya ini menjadi sumbu, menjadi awal perlawanan, menjadi awal daripada mobilisasi resource sumber daya dan segenap kekuatan kita untuk melawan hal-hal yang akan memusnahkan masyarakat Banten Utara sebagai nelayan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.